Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sekali lagi shalom buat kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan pada malam hari ini tidak kebetulan Amin. kita berada di tengah-tengah Zoom untuk bersama-sama ya. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya berdoa terlebih dahulu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang begitu setia dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Ibu Endang sebagai pemuji yang begitu luar biasa. Memiliki hati yang begitu luar biasa di hadapan-Mu. Kami bersyukur punya sahabat, punya teman yang bisa bersama-sama melayani pada malam hari ini. Karena kami tahu Bapa, kalau kami boleh ada di sini Tuhan, ini tidak kebetulan kami bersama-sama kami ada di sini. Ada banyak hal yang perlu kami ketahui daripada isi hati-Mu. Ada banyak hal ya Tuhan yang perlu kami ketahui. Betapa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat kasih dan cinta dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada bersama-sama Tuhan, karena Engkaulah yang mengirim kami untuk kami bersatu hati pada malam hari ini. Lebih dari yang telah kami pinta itu yang Engkau beri. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, kami timbul dalam hati, kami dengar Tuhan. Itu yang sudah Engkau sediakan buat kami. Dan kami yakin percaya tepat pada waktunya. Kami akan menuai. Karena kami sudah menabur banyak hal. Menyenangkan hati-Mu adalah itu yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Benar Ibu Endang, karena saya melihat cuman Ibu Endang yang ada. Dan juga Ibu Nana. Bagaimana Ibu Nana? Apa kabar Ibu Nana? Baik. Ya puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul yang saya ambil adalah kekuatan jiwa. Kalau kita punya kekuatan jiwa, kita akan menghadapi segala masalah hidup yang kita alami, yang kita jalankan.
yang kita hadapi, tentunya Tuhan tidak pernah meninggalkan meskipun kita rasa sepertinya kita ditinggalkan. Satu peristiwa yang ingin saya saksikan adalah seorang Ibu Endang. Saya lagi buka satu firman. Boleh Ibu Endang bacain? Bisa? Ya, akan. Oke. Terima kasih sebelumnya. Haleluya. Oke. Oh. Ada yang bunyi ya? Haleluya. Oke. Saya membacakan satu firman Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Pada saat saya mendengarkan puji-pujian yang dinaikkan oleh Ibu Endang, saya merasakan ada satu power yang begitu luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang begitu luar biasa buat Tuhan. Dia tidak mau memikirkan di sekeliling, di sekitar, tetapi dia terus memuji Tuhan dengan kekuatannya. Dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia dapat memberikan yang terbaik buat Allahnya. Dan pada waktu dia memberikan yang terbaik, kita merasakan satu kuasa keluar daripada puji-pujian yang dia naikkan. Saya ingin ingin bersaksi satu peristiwa. Mungkin Ibu Endang pernah atau juga mungkin suka pada olahraga. Ibu Endang suka pada olahraga. Mohon maaf Ibu Endang, cuman kepada Ibu Endang aja saya ajak ngobrol kan, karena cuman kita berdua yang tatap-tatap wajah ini. Saya tidak tahu, semua pada menghilang. It's okay, no problem. Oke, Bu Endang pernah melihat satu pertandingan ya, pada waktu zaman sudah lama. Sudah lama saya pernah menyaksikan satu pertandingan olahraga karena pada waktu itu saya baru mulai belajar untuk mencintai satu pertunjukan olahraga yang sering ditampilkan di televisi pada waktu itu ya. Dan pada waktu itu seorang Mike Tyson ini adalah orang yang sangat dikenal begitu kuat. Siapa yang berani melawannya? Dia adalah petinju yang naik ring satu ronde langsung kelar, musuhnya langsung habis. Ya, orang bisa bertahan dengan Mike Tyson itu 3 ronde itu udah paling hebat. Sudah paling kuat 3 ronde karena biasanya 1 ronde KO, 2 ronde KO, dan kadangkala kalau kita melihat ada yang mendapatkan 3 ronde, itu adalah orang yang paling kuat melawan Tyson, ya. Tidak ada yang bisa melawan dia. Siapapun petinjunya itu nggak ada yang melawan dia. Dan saya yakin percaya setiap orang yang ingin melawan dia itu orang yang ingin cari mati. Dan pada waktu itu saya ingat benar karena hari itu adalah tanggal 10 November ada satu pertandingan yang luar biasa dan saya melihat Tyson ini melawan satu petinju
Dan pada waktu itu saya belum begitu kenal, tapi yang saya kenal karena Tyson ini sangat terkenal pada waktu itu. Dan saya mencoba untuk menonton ya di dalam saat itu ada acara ucapan syukur karena keluarga lagi beribadah. Setelah habis ibadah ada pertunjukan tinju dan saya habis ibadah saya berusaha untuk ikut nonton. Karena saya tahu Tyson ini yang lagi bertinju. Saya cuma ingin cari tahu siapa lawan dia. Siapa yang berani melawan dia. Karena saya tahu setiap orang yang melawan dia tuh nggak pernah ada yang menang. Ya, semuanya tuh KO. Dan ya betul. Dan pada waktu pertandingan itu tanggal 10 November, saya ingat karena itu pas hari ulang tahun saya ya. Jadi saya tidak pernah melupakan peristiwa itu. Dan pada waktu pertandingan itu dimulai, ya Tyson-nya sudah pemanasan di atas panggung, di atas apa itu ring ya, di atas ring. Dan saya melihat satu sosok pria hitam begitu besar dan kokoh. Ternyata dia adalah siapa? Ada yang bisa tahu yang dia lawan? Holyfield, ya betul. Ibu Endang ini memang luar biasa. Dia jago juga, dia jago minyak. Suka juga dengan olahraga tinju, mantap. Jadi pada waktu itu saya cuma kepingin cari tahu Tyson ini lawan siapa dan dan KO-nya dalam keadaan seperti apa. Lawan dia, bukan saya suka nonton banget sama tinju. Kita hanya pengen cari tahu siapa lagi yang berikutnya, the next KO gitu kan ya. Nah, saya jadi tertarik sekali nontonnya karena pada waktu lawannya si Holyfield ini dibawa ke ring tinju, dia diiringi oleh beberapa ininya ya, apa sih namanya tuh? Pelatihnya ya, beberapa pelatih dan pengiring-pengiringnya. Dan ada satu yang membuat saya tertegun kalau memang pada waktu itu ada yang nonton. Di belakang apa nih? Di belakang jubah dia ada yang tahu? Kenapa saya sangat suka sekali dengan saya? Ya? Ada tulisan itu kayak ada tulisan kitanya Bu. Ya ada tulisan pokoknya ya. Ada tulisan. Dan pada waktu dia naik ke mimbar, dia di syuting dari belakang, itu yang membuat saya jadi sangat kagum dengan seorang Holyfield. Saya kasih tahu apa yang tertulis di belakang jubahnya itu adalah Filipi 4 ayat 13. Itu yang tertulis di jubah belakang dia ya. Filipi 4 ayat 13. Dan pada waktu itu saya langsung cepat buka itu Filipi 4 ayat 13 itu apa gitu kan. Karena pada waktu itu mungkin sudah lewat sekitar 15 atau 17 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sudah lewat sekitar seperti itu. Jadi pada waktu itu saya coba-coba segera membuka. Filipi 4 ayat 13 itu apa? Ternyata satu firman yang begitu luar biasa. Dan saya tahu kenapa Holyfield memakai firman itu. Saya rasa dia juga takut melawan Tyson. Saya tahu bahwa dia juga walaupun dia petinju yang berbadan besar, kokoh, ya orang yang kelihatannya sih tidak mungkin bisa, artinya tidak mungkin menang kalau dia ingin memperlihatkan kekuatannya sendiri. Kalau dia ingin memakai kekuatannya sendiri, harusnya dia bisa bikin KO kepada Tyson. Tetapi dia juga merasa bahwa saya punya kekuatan yang begitu kecil kalau dia memakai kekuatan sendiri. Pada waktu itu, Holyfield mengambil keputusan yang paling tepat. Bahwa dia tahu hanya kepada Tuhan saja perkara ini bisa dia menangkan. Saya bisa memenangkan petinju, saya bisa memenangkan tinju ini Tuhan. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan firman itu sangat menguatkan bagi saya sampai hari ini. Saya menjadi rema firman itu yang begitu luar biasa.
Waktu Holyfield ingin melawan Tyson, tentunya dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri karena dia tahu kalau dia memakai kekuatannya sendiri pasti dia kalah. Tetapi satu keputusan yang luar biasa dia ambil, bahwa dia bilang begini kepada Tuhan, Bapa, segala perkara ini dapat saya tanggung. Ya, dapat saya tanggung di dalam Engkau, Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan lihat pertandingan tinju itu. Kita melihat kekuatan pertahanan dia. Ya, pertahanan yang dia pakai itu. Dengan ayat firman itu yang membuahkan hasil. Tahu nggak kita akhir-akhir ini? Ya, tahu nggak kita akhir-akhir ini? Kebanyakan orang memakai kekuatannya sendiri. Merasa lebih pintar, merasa lebih jago, merasa lebih hebat dari orang lain. Merasa saya lebih pintar dari orang lain. Merasa sayalah lebih daripada mereka. Tapi ujung-ujungnya mereka juga jatuh dengan sendirinya. Kehidupan kita saat-saat ini tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri. Kehidupan kita saat-saat ini tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari-hari semakin jahat. Persoalan hidup tidak pernah berakhir. Silih berganti dari kita bangun jam 4 subuh. Dan sudah mulai jam 5, jam 6, dan jam 7 sampai ke atasnya. Sampai saat ini kita tidak berhenti dengan persoalan hidup. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kekuatan Tuhan, kita tidak bisa berdiri sampai saat ini. Kalau bukan kekuatan daripada Allah kita, pada saat kita selalu intim dengan Tuhan, mengatakan kepada Bapa kita, Bapa, cuman Engkaulah kekuatan kami. Cuman Engkau yang dapat membuat saya bisa berdiri. Cuman kekuatan daripada Tuhan saja yang membuat saya bisa mengampuni. Kekuatan dari Tuhan saja yang membuat saya bisa mencintai orang lain. Yang bisa menghargai orang lain. Yang bisa mengasihi orang lain. Kalau bukan kekuatan daripada Tuhan, kita adalah orang-orang yang jahat. Tidak peduli dengan orang lain. Bisa nyikut orang lain. Bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga bisa melakukan apa yang orang lakukan kepada kita. Tapi dengan segala perkara ini, maksudnya segala perkara, semua perkara. Perkara pengampunan kah? Perkara marah kah? Perkara kebencian kah? Perkara saya gak suka sama orang itu kah? Perkara saya gak suka sama dia. Karena dia ABC dan EFG. Kita tidak bisa berdiri tanpa kekuatan dari Bapa kita. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, seperti Filipi 4 ayat 13 ini. Saya bisa mengampuni. Saya bisa menjalankan hidup saya. Yang orang tuh kalau saya mendengarkan satu kesaksian tadi siang ya dari seorang ibu. Dia bersaksi kepada saya begitu luar biasa. Dia mengatakan kalau bukan Tuhan ibu, saya tidak bisa berdiri sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak bisa maju sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan memberikan saya perkenanan, saya tidak bisa ada sampai hari ini. Bahkan Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia menjadi pemuji penyembah Tuhan. Tidak semua orang bisa dipakai untuk memuji dan menyembah. Karena orang-orang yang dipakai itu adalah orang-orang yang sangat berharga. Orang-orang yang sangat Tuhan ingin pakai. Kenapa Tuhan ingin pakai? Karena hatinya harum di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu jago untuk berbicara khotbah, tidak perlu jago untuk kita bercerita. Wah, kita bisa tahu firman Tuhan begitu panjang. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kita tidak punya kasih. Tetapi kita tidak bisa punya kasih. Tetapi kita tidak bisa menebarkan kasih. Tetapi kita tidak bisa menebarkan bahwa saya menerima dia apa adanya.
Tetapi karena kita punya kasih, karena saya punya kasih, kita semua yang hadir pada malam hari ini punya kasih. Bisa menerima orang lain apa adanya. Kecuali dia berbuat jahat. Tidak bisa menerima orang jahat. Tidak bisa kompromi dengan orang jahat. Kecuali orang jahat itu datang kepada kita untuk minta ampun, untuk tidak melakukan kejahatan untuk kedua kalinya. Kita ini adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat, berdiri di tengah-tengah orang-orang yang Tuhan inginkan. Kita harus menjadi kesaksian. Kita harus menjadi saksi dengan cara berbicara kita, gaya hidup kita, peduli dengan kita, peduli dengan orang lain, ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan teman-teman, bahkan saya bersyukur pada malam hari ini. Zoom ini mungkin ada beberapa yang tidak kenal saya, bahkan ada yang sangat tidak mengenal saya, tetapi saya boleh menjadi berkat pada malam hari ini. Karena saya tahu kalau saya boleh berdiri, saya pergi, saya ada. Karena Tuhanlah yang menjadikan semua itu. Dan saya selalu berprinsip bahwa tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Tidak ada yang kebetulan bagi Allahku, bagi Bapakku. Untuk saya berada di satu tempat. Untuk boleh menjadi berkat. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin kita menghadapi orang-orang jahat. Ya, orang-orang yang bikin kita gampang tersinggung, atau kita bertemu dengan orang-orang yang gampang tersinggung. Kita bertemu dengan orang-orang yang mulutnya luar biasa. Tetapi Tuhan mengizinkan kita ada di sana. Supaya kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saya bertemu dengan orang banyak mulut, saya pasti tahu itu sangat menyebalkan. Tentunya saya harus mengurangi dengan cara-cara seperti ini. Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang suka gosip, wah saya bilang, waduh ini enggak, berarti saya tahu itu tidak cocok buat saya. Karena kalau saya tahu itu tidak baik, tentunya itu contoh. Bukan dianya yang tidak baik, bukan. Tetapi itu adalah contoh untuk kita tidak melakukannya. Kita boleh ada di tengah-tengah mereka. Karena memang firman Tuhan berkata kita tidak boleh ada ya di tengah-tengah pencemooh. Kan Tuhan itu sudah bilang begitu dalam firman Tuhan. Kemarin teman saya curhat kepada saya karena ada jadwal yang dia tidak dijadwalkan lagi di satu gereja, dan dia cari saya untuk meminta pendapat dari saya. Dan dia bilang, saya sudah ikut gereja itu, saya sudah berhamba kepada pendetanya dan ABC. Saya dengarkan dia bercerita tentang, tetapi kenapa waktu sudah penjadwalan saya tidak dijadwalkan, kenapa begitu? Saya bilang cuman satu jawabannya, bahwa kalau kamu tidak ada boleh di situ, Tuhan yang menginginkannya. Tuhan yang menginginkannya, kamu tidak di situ. Dia bilang, loh kenapa Jacqueline? Saya tahu pasti pemusiknya itu perokok. Loh, kok kamu tahu? Saya bilang, ya. Tuhan bilang begitu. Singer-singernya, saya tahu ada yang singernya itu nyikut sana nyikut sini, pemberontak dan juga gosip sana sini. Loh, kok kamu tahu? Ya saya tahu. Kenapa tahu? Roh Kudus memberitahukan kepada saya. Jadi jangan coba-coba berdiri di sana. Jangan bangga karena kita WL, terus kita hebat nyanyi-nyanyi, tapi kita salah tempat. Kita berdiri di tempat yang Tuhan tidak suruh, jangan coba-coba maksa untuk ada di sana. Kalau sudah tidak dikasih, kamu harus punya perasaan bahwa kamu harus punya connect dengan Tuhan. Oh iya, ini Tuhan punya mau. Jangan maksakan satu hal. Jangan pernah memaksakan kalau kita harus maksa untuk ada di situ. Ya, saya mengatakan begini ya, bukan berarti saya bukan berarti saya mengatakan merokok itu sesuatu yang sangat tidak boleh, bukan ya. Saya lagi tidak mau ngomong itu, tapi saya bilang begitu sama dia. Kalau yang sudah ada di mimbar, menyembah Tuhan, hidup diberikan kepada Tuhan, dia adalah salah satu orang yang perokok. Bahkan saya bilang dia peminum. Oh iya benar, dia memang kalau ini peminum, dia pemabuk. Ya udah, makanya itu jangan ada di sana. Jangan berdiri dengan orang-orang pencemooh. Itu Tuhan tidak inginkan. Mari kita belajar lebih peka.
Karena kalau kita belajar lebih peka, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan bisa melihat. Kekuatan untuk bisa memilih. Kekuatan untuk bisa, saya harus punya prinsip. Kadang-kadang kita ini menghalalkan segala cara. Dengan ujung-ujungnya kan saya melayani Tuhan. Tapi belum tentu semuanya Tuhan mau. Apa yang kita lakukan? Saya saja masih milih, saya saja kadang-kala tenang ya. Beberapa gereja, ada beberapa teman-teman, ada beberapa orang-orang yang ingin ikut untuk menyikut saya, untuk untuk membuat saya tersingkir. Saya bilang saya nggak peduli. Dia mau berbuat apapun kepada saya nggak peduli. Karena saya tahu saya punya Bapa pembela yang luar biasa. Saya punya Bapa yang begitu luar biasa. Dan tentunya dia tahu apa yang terjadi, dia tahu saya harus ada di mana dan dia tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak dijadwalkan, tidak dikasih, enggak sesuatu bagi saya. Tetapi satu hal yang harus saya ketahui bahwa di mana jalan-jalan Tuhan, saya harus ada di sana. Seperti itu. Jadi pada akhir-akhir ini, pada hari-hari ini, mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita tanya hal-hal apa. Tuhan saya boleh begini enggak? Mari kita selalu intim supaya kita tahu suara Tuhan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana boleh, mana tidak boleh. Ya, kita hebat bukan karena sesuatu yang dari kita. Kita hebat begini, kita hebat begini, bukan itu. Tetapi apa yang kita lakukan. Tuhan senang dengan kita. Dan saya yakin percaya pada malam hari ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Segala perkara kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Tidak ada kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang mau jalan sendiri. Yang mau melenceng sendiri. Yang seakan-akan kita melayani tapi ternyata hati kita jauh di hadapan Tuhan. Kita melayani tapi kita tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kita melayani tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Dan itu sia-sia. Dan itu sangat sia-sia di hadapan Tuhan. Kita menjadi pendoa syafaat. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan untuk mengurapi supaya setiap perkataan, setiap apa yang kita lakukan bukan menyenangkan hati manusia, tapi kita menyenangkan hatinya. Karena sudah terlalu banyak dia lakukan kepada kita. Dia selamatkan kita, dia berikan yang terbaik buat kita. Dan saya tidak perpanjang, saya kira hanya sampai di sini saja. Sekali lagi Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari minta kekuatan dari Tuhan. Dan saya yakin percaya kita semua pada malam hari ini, pada saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya hanya bermohon kepada Tuhan, hanya meminta belas kasihan kepada Tuhan. Semoga firman ini ada yang mendengarkannya dan menyimpannya dalam hati dan menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saya serahkan kepada Ibu Endang. Bapakku yang sembah Bapakku yang begitu indah. Bapakku yang begitu mulia. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Aku boleh merasakan kasih-Mu. Aku boleh merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah hatiku. Dan setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu. Perkara ajaib boleh terjadi Tuhan. Perkara mujizat boleh terjadi Bapa. Pada saat firman-Mu dikumandangkan. Dan firman-Mu itulah yang memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengubahkan hatiku. Mengubahkan setiap orang yang mendengarkan firman ini. Mereka semakin mencintai, kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa ini Bapa. Karena
Karena kami percaya Bapa, kalau kami kuat, semua karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Cinemu yang terus ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk kehadiran-Mu, dalam kasih-Mu, dalam Roh Kudus-Mu terus menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Pada malam hari ini Bapa, kami ingin memberkati dengan doa untuk Ibu Endang Puji. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang besar yang terus memberkati kehidupan Ibu Endang. Segala perkara-perkara kehidupannya, semuanya diletakkan ke dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan yang akan merendah. Dan segala pergumulan hidupnya, pergumulan Ibu Endang, kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkanmu. Dia terus ada di tengah-tengah kehidupanmu. Dan berdiri di hadapanmu. Supaya engkau kuat untuk berdiri. Supaya engkau tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan engkau rancangan masa depan penuh pengharapan. Berpengharapan kepada Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk Ibu Endang. Diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang kau lakukan. Karena kami percaya di dalam Tuhan, dalam pelayananmu tidak pernah sia-sia. Tuhan hitung dan air matamu Tuhan tampung di kirbatmu. Apa yang engkau rasakan, apa yang engkau gumulkan, Tuhan tidak pernah membiarkannya. Dan Dia tidak pernah melupakan namamu. Namamu selalu ada di dalam setiap rancangan rencana Tuhan. Bergerak maju, berdiri terus, berdiri tegak. Karena Tuhan akan memberikan engkau kekuatan baru. Terima kasih Bapa yang baik. Rezeki milikmu, masa depan milikmu, umur panjang milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah berhenti untuk melayani. Karena Tuhan terus akan memakai engkau sampai pada kesudahan. Dan tidak pernah bosan untuk setiap pelayanan di mana Tuhan utus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Ibu Nana, diberkati Ibu Mailan, diberkati Ibu Sani-Sani, diberkati Ibu Rita Rani. Ibu Rita Rani, kami percaya engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, pergumulan hidupmu. Tuhan tidak pernah membiarkannya. Kami percaya bahwa kehidupan, derita suami, anak-anak, semua pekerjaan adalah menjadi bagianmu yang luar biasa. Dan engkau tetap berdiri dan engkau tetap teguh. Engkau tetap ada di mana dalam rancangan-rancangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Kristina, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati bangsa ini, kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati bangsa-bangsa, kami memberkati segala sesuatu, pemerintahan bangsa Indonesia, Jokowi dan juga Presiden kami dan juga semua jajaran menteri-menteri dan jajarannya. Kami memberkati dengan doa-doa kami. Mereka kuat karena ada Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Terus berdoa. Tidak pernah henti-henti untuk memberkati bangsa ini. Kami memberkati orang-orang yang sakit pada malam hari ini. Yang sakit, mereka yang sakit. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menerima kesembuhan dari Allah yang punya kekuasaan, yang berdaulat atas hidup orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam sakit dan kekurangan mereka. Diberkatilah para rahim-rahim yang tertutup. Diberkatilah supaya Tuhan buka. Mereka yang ingin memiliki anak, Tuhan buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasangan hidup dari Tuhan, Tuhan beri. Dan semuanya ya Bapa, pergumulan hidup Zoom ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu pergumulan hidup mereka, tapi pada malam hari ini Bapa yang baik, mereka terus akan mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami melayangkan mata kami kepadamu.
Kami tahu dari manakah datang pertolongan kami kalau bukan dari Tuhan. Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kaki kita goyah. Penjaga tidak pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur untuk menjaga kita. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kita semua terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jacqueline. Thank you. Tuhan berkati. Saya serahkan kembali ke Pak Hari. Silakan Pak Hari. Pak Hari Zakaria. Ya, ngapain? Ada apa ya, Bu Endang? Saya serahkan Pak Hari. Selanjutnya. Nggak ada lanjutnya, Pak Endang. Terima kasih. Ya. Terima kasih hadir. Tuhan selalu berkati kita yang hadir di tempat ini karena firman-Nya begitu memberkati kita semua. Amin. Selesai acara kita, kalau begitu saya pamit. Pak Hari, gitu aja ya. Puji Tuhan semuanya. Shalom saudara semua. Saya les ya. Thank you. Terima kasih semuanya, Jacqueline. Terima kasih, Bu Terima kasih, Melan. Jacqueline. Terima kasih semuanya. God bless you. God bless you. Thank you.